Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Siti Syarifatul Ulfa NIM 059, Maulidah Rahmah NIM 060, dan Tita Niodisa Sativa NIM 061 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kompensasi. Yang pertama yaitu pengertian kompensasi. Kompensasi adalah semua pendapatan yang berbentuk uang, barang langsung atau tidak langsung yang diterima karyawan sebagai imbalan dan jasa yang diberikan kepada perusahaan. Kompensasi finansial dan non-finansial diberikan berdasarkan kebijakan perusahaan terhadap semua karyawan dan usaha meningkatkan kesejahteraan mereka seperti tunjangan hari raya dan uang pensiun. Manajemen kompensasi dapat diartikan sebagai suatu kegiatan dalam merancang, mengelola, dan mengatur suatu bentuk imbal jasa terhadap karyawan atau pekerja yang telah melakukan suatu pekerjaan tertentu dan menyelesaikan bagi organisasi yang dimana bentuk imbal jasa tersebut harus bersifat adil, objektif, dan terbuka, sehingga diperoleh kepuasan bagi penerimanya sesuai dengan kontribusi yang telah diberikan. Yang kedua yaitu komponen-komponen kompensasi. Yang pertama yaitu gaji. Gaji adalah balas jasa dalam bentuk uang yang diterima karyawan sebagai konsekuensi dari kedudukannya sebagai seorang karyawan yang memberikan sumbangan, tenaga, dan pikiran dalam mencapai tujuan perusahaan, atau dapat juga dikatakan sebagai bayaran tetap yang diterima seseorang dari anggotanya dalam sebuah perusahaan. Yang kedua yaitu upah. Upah merupakan imbalan finansial langsung yang dibayarkan kepada karyawan berdasarkan jam kerja, jumlah barang yang dihasilkan, atau banyaknya pelayanan yang diberikan. Yang ketiga yaitu insentif. Insentif merupakan imbalan langsung yang diberikan oleh karyawan karena kinerjanya melebihi standar yang ditentukan. Insentif merupakan kompensasi tetap yang biasa disebut kompensasi berdasarkan kinerja. Yang keempat yaitu kompensasi tidak langsung. Merupakan kompensasi tambahan yang diberikan berdasarkan kebijakan perusahaan terhadap semua karyawan sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan para karyawan. Contohnya berupa fasilitas-fasilitas seperti asuransi-asuransi, tunjangan-tunjangan, dan uang pensiunan. Kompensasi. Tujuan manajemen kompensasi adalah membantu perusahaan atau organisasi untuk mencapai apa yang sudah diterapkan oleh organisasi, untuk mencapai apa yang sudah ditetapkan oleh organisasi, serta menjamin terciptanya keadilan secara internal maupun keadilan eksternal. Keadilan internal dapat diperoleh dalam mengevaluasi jabatan dan penekanannya berorientasi kepada hal-hal yang bersifat internal perusahaan. Sedangkan keadilan eksternal lebih menitik beratkan dengan melakukan survei gaji di luar perusahaan, yaitu dengan cara membandingkan dengan pekerjaan lain yang serupa di luar perusahaan. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kompensasi. Yang pertama, permintaan dan penawaran tenaga kerja. Yang kedua yaitu kemampuan dan kesediaan perusahaan. Yang ketiga yaitu serikat buruh atau organisasi karyawan. Yang keempat, posisi jabatan. Yang kelima, kondisi perekonomian nasional. Yang keenam, produktivitas dan kinerja karyawan. Yang ketujuh, jenis dan sifat pekerjaan. Yang kedelapan yaitu pendidikan dan pengalaman karyawan. Langkah-langkah penentuan kompensasi. 1. Menganalisis jabatan. Analisis jabatan sebagaimana telah dijelaskan merupakan kegiatan untuk mencari informasi tentang tugas-tugas yang dilakukan dan persyaratan yang diperlukan dalam melaksanakan tugas tersebut supaya berhasil untuk mengembangkan uraian tugas, spesifikasi tugas, dan standar untuk kerja. Kegiatan ini perlu dilakukan sebagai landasan untuk mengevaluasi jabatan. 2. Menganalisis jabatan. Evaluasi jabatan adalah proses sistematis untuk menentukan nilai relatif dari suatu pekerjaan dibandingkan dengan pekerjaan lain. Proses ini adalah untuk mengusahakan tercapainya internal equity dalam pekerjaan sebagaimana unsur yang sangat penting dalam penentuan tingkat gaji. 3. Melakukan survei gaji dan upah.
Survei gaji dan upah merupakan kegiatan untuk mengetahui tingkat gaji yang berlaku secara umum dalam perusahaan yang mempunyai jabatan yang sejenis. Survei dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, seperti mendatangi perusahaan untuk mendapatkan informasi mengenai tingkat gaji dan upah yang berlaku, membuat kuesioner secara formal, dan sebagainya. Tujuan utama survei gaji adalah untuk mengetahui seberapa besar perusahaan lain yang bergerak di bidang sejenis memberikan gaji kepada jabatan-jabatan yang sama. Keempat, menentukan tingkat gaji. Untuk menciptakan keadilan internal yang menghasilkan ranking jabatan dan melakukan survei tentang gaji yang berlaku di pasar tenaga kerja, selanjutnya adalah penentuan gaji. Selanjutnya, berdasarkan poin yang sudah ditentukan dengan cara mempelajari informasi analisis jabatan seperti job description, job specification, dan job performance standar. Setiap pekerjaan ditentukan poinnya. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa didiskusikan di WA grup kelas. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.